Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, doa yang penuh kuasa. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, buat kasih setia Tuhan yang tidak ada habis-habisnya untuk kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, memulihkan kami, bahkan memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Mazmur 65 ayat yang kedua. Engkau Allah yang mendengarkan doa. Ada kabar baik untuk kita saudara, bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Dia Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Saudara, Elia membuktikan bahwa Allah yang benar dan hidup adalah Allah yang menjawab doa. Kita bisa membaca nanti 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36, 30 sampai 39. Seluruh rakyat tersungkur melihat Allah yang menjawab dengan api yang membakar seluruh korban persembahan Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, alangkah menyenangkannya berdoa bila kita tahu bahwa Dia Allah yang sangat suka mendengar serta menjawab doa. Bahkan Tuhan sepertinya menantang kita untuk meminta dan akan diberi, untuk mencari dan akan mendapat, untuk mengetuk dan pintu akan dibukakan. Kita bisa baca Matius 7 ayat 7 dan 8. Tuhan suka memberi upah kepada mereka yang rajin mencari Dia di dalam doa. Saudara, tidak ada hal yang terlalu besar untuk didoakan. Bahkan Tuhan menyuruh kita untuk membuka mulut kita lebar-lebar dan Dia akan memenuhkannya. Dia memerintahkan kita yang berseru kepadanya dan Ia akan memperlihatkan hal-hal besar dan dahsyat. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Allah menantang dan memerintahkan kita untuk meminta hal-hal yang besar. Bila Dia telah membelah Laut Merah, menghentikan matahari, merobohkan benteng Yeriko, apakah ada hal yang sulit bagi Tuhan saudara? Tidak ada hal yang sukar bagi Tuhan. Salah satu kesalahan terbesar kita, seringkali kita meminta terlalu kecil dan terlalu sedikit. Kita tidak memberi kesempatan kepada Tuhan untuk kemudian Dia menyatakan kuasanya dan kasih-Nya terhadap kehidupan kita. Apakah ada hal yang sulit untuk Allah lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak mendapatkan hal yang besar karena kita tidak pernah meminta dan mengharapkannya. Mengapa banyak orang Kristen kemudian menjadi lemah, hidupnya kurang produktif, hidupnya kurang bergairah? Karena kalau kita memperhatikan, tidak ada doa yang mendesak hal-hal besar dari Allah untuk dinyatakan. Nah, untuk itu saudara, doa itu akan menggerakkan kita. Doa akan menggerakkan Tuhan.
Sehingga ada hal besar yang Tuhan akan nyatakan dan kerjakan melalui kehidupan kita. Saudara, ingatlah ini saudara, kita punya Allah yang besar. Harapkanlah hal-hal yang besar dari Dia. Kekristenan harusnya dipenuhi dengan perkara-perkara besar, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang mujizat, perkara-perkara yang luar biasa, agar kita memiliki kehidupan yang juga luar biasa. Saudara, kekristenan tanpa mujizat itu kayaknya ada yang kayak kurang pas. Sebab hidup kita ini penuh dengan mujizat day by day. Ciri dari kekristenan adalah mujizat dan hal-hal besar yang supranatural itu biasa terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan menaruh iman kepada Tuhan. Saudara, pertanyaannya, mengapa berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Karena memang doa itu berkuasa. Nah, kemudian karena memang Tuhan yang memerintahkan, menyuruh kepada kita untuk kita berdoa, untuk kita mencari Dia. Lalu kemudian karena doa seringkali adalah cara Tuhan untuk kemudian kita dididik, dibentuk, sehingga kita mendapatkan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Seringkali kalau kita perhatikan orang dunia mendapatkan sesuatu dengan berusaha keras. Kalau perlu mereka pakai hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Berbeda dengan kita anak-anak Tuhan. Kita mendapatkannya pertama-tama dengan berdoa. Meminta dalam doa adalah langkah pertama untuk kemudian kita bisa berhasil dan mendapatkan sesuatu yang terbaik, yang dahsyat daripada Allah. Nah, mengapa berdoa, saudara? Berdoa adalah jalan untuk kita mendapatkan sukacita yang penuh. Orang yang berdoa, orang itu akan bersukacita di dalam kehidupannya. Orang itu akan full joy, penuh sukacita. Orang itu akan happy di dalam kehidupannya. Nah, kemudian saudara, kenapa berdoa? Karena ketika kita berdoa, doa akan membawa kita untuk kemudian kita menjauhi hal-hal yang sifatnya kekhawatiran, ketakutan, bahkan hal-hal yang jahat. Jadi orang yang suka berdoa, kekhawatiran, ketakutan, bahkan hal-hal yang jahat itu tidak lagi menguasai orang itu karena dia suka dan sungguh-sungguh berdoa. Kenapa saudara berdoa? Karena jawaban doa itu menyatakan perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang tidak bisa kita jangkau, perkara-perkara yang di luar pemikiran kita. Doa dapat menjangkaunya. Nah, kemudian kenapa kita berdoa? Doa itu akan membuat kita mendapatkan yang namanya kuasa dan otoritas dari Allah. Orang-orang yang hidupnya penuh kuasa, orang-orang yang hidupnya penuh dengan pengurapan, orang-orang itu adalah orang-orang yang berdoa, orang itu adalah orang-orang yang pendoa. Kualitas hidup dan pelayanannya ditentukan berapa banyak dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itulah yang dialami seorang Daud. Kehidupannya dengan Tuhan menentukan kemenangannya. Raksasa rohani adalah orang yang tahu bagaimana seni berdoa, seni berdiam diri, seni menantikan Tuhan, seni tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, bila kita tahu pentingnya itu berdoa, jangan tunda, mulailah sekarang ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu. Doa yang penuh kuasa
Dan aku percaya umatmu yang mendengarkan ini, mereka akan mengalami kuasa, mujizat, dan berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.